Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat karena cahaya yang menyilaukan mata itu." Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar."
Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sedari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Demikianlah sabda Tuhan.
menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan.